Assalamualaikum. Baik. Baik anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Diulangi kembali, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan kita mampu dan bisa memanfaatkan kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang merupakan bagian dari amanah, yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Tujuannya tiada lain adalah untuk tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada intinya segala sesuatu yang kita lakukan ujungnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekolah untuk mendapatkan ridho dari Allah, seperti itu. Dengan ilmu yang bermanfaat, tandanya berarti Allah meridhoi terhadap apa yang kita lakukan selama berada di kelas, seperti itu, selama berada di sekolah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan bagi kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebagai uswah hasanah bagi kita, sebagai qudwah hasanah atas risalah yang beliau bawa. Kita hari ini bisa membedakan mana hak dan juga mana yang batil, atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai kepada kegiatan yang selanjutnya, dipersilahkan duduknya dirapihkan terlebih dahulu, buku tulisnya disiapkan, ya, agar kegiatannya lebih kondusif di dalam kelas kita. Ya. Saya absen terlebih dahulu, kelas 11-7. Abdul Fatih Al-Ghazali, ya. Ahmad Hairul Azhar. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita masuk ke materi pokok, sebelumnya atau di minggu yang sebelumnya kita sudah belajar materi tentang materi tentang sajdah, dan hari ini kita masuk kepada materi yang baru, yaitu perawatan jenazah, atau dalam arti lain adalah pengurusan jenazah. Nah, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita adalah kematian. Betul sekali. Satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita akan terjadi kepada setiap makhluk yang bernyawa adalah kematian. Siapapun orangnya, apapun bentuknya, berapapun usianya, dimanapun tempatnya, kematian itu akan selalu datang menghampiri kita semuanya. Bahkan bukan hanya manusia saja, semua makhluk Allah yang bernyawa atau yang memiliki nyawa akan merasakan yang namanya iya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul
maut, bahwasannya setiap makhluk yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Bahkan kematian itu datangnya tidak diduga-duga, tidak memberikan kabar terlebih dahulu, tidak memberikan waktunya terlebih dahulu, karena memang meninggal dunia atau kematian itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Meninggal dunia itu waktunya, tempatnya, kejadiannya adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya. Nah, berkaitan dengan pengurusan jenazah, kewajiban kita sebagai umat muslim dan sebagai umat muslimah yang masih hidup terhadap umat muslim yang sudah meninggal dunia adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat itu adalah menguburkan. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara-cara yang tersebut merupakan fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Ya, siapa yang tahu yang disebut dengan fardu kifayah itu apa? Nah, kan dalam hukum Islam itu ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Kalau fardu ain, kewajiban yang diberikan kepada umat muslim dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Wajib hukumnya seperti apa? Sholat kayak gitu. Terus apa lagi? Puasa, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sementara fardu kifayah itu artinya adalah kewajiban yang diberikan kepada umat muslim, akan tetapi gugur kewajibannya ketika ada umat muslim yang lain yang sudah mengerjakan. Nah, kaitannya dengan perawatan jenazah karena hukumnya fardu kifayah bagi umat muslim yang masih hidup, artinya adalah bahwa kita wajib mengurus jenazah semuanya, wajib dulu memiliki kewajiban, akan tetapi gugur kewajiban kita kalau sudah ada yang sudah ada mengerjakan. Tidak harus semuanya mengerjakan kayak gitu. Nah, itu cuman gugur kewajiban kita kalau sudah mengerjakan. Tapi dosa kalau misalkan memang tidak ada yang mengerjakan. Jadi itu artinya adalah fardu kifayah. Tidak harus semua, ada orang yang meninggal dunia rame-rame sakampung misalkan kayak gitu. Nah, inilah juga tidak baik juga. Kayak itu kenapa? Karena memang ini termasuk kepada fardu kifayah. Baik, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Ya, ke slide yang berikutnya. Nah, cara perawatan jenazah yang pertama adalah memandikan, seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, igsiluhu bima iwasidrin, yang artinya adalah mandikanlah dia dalam kurung atau artinya adalah jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun. Daun bidara itu kalau istilah dulu ya seperti itu. Kalau sekarang bisa menggunakan daun apa namanya, kalau di Sunda itu daun honje bisa ya seperti itu. Kenapa demikian? Karena untuk badan si jenazah itu segar wanginya itu seperti itu ya. Tuh, baik. Kita lanjutkan, yang kedua adalah kewajiban kita bagi umat muslim yang masih hidup terhadap umat muslim yang sudah meninggal dunia adalah mengkafani kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah mensalatkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala mautikum, salatkanlah jenazah dan nyadah kalian. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sementara yang tadi untuk mengkafani adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari Ali bin Abi Thalib. Janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kain kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan hancur seperti itu. Nah, itu dengan hancur yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tidak ada yang dibawa di dunia ini selain dengan amal soleh. Kain kafan hanya sampai dengan kuburan kayak gitu, betul ya? Iya, kain kafan dibawa ke akhirat kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, itu jadi, nah ini ya anak-anak semuanya. Lalu yang keempat, kewajiban kita, mohon maaf ini ya gitu. Ya, adalah menguburkan kayak gitu. Nah, hadis tentang menguburkan ada hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah yang artinya adalah, hendaklah kamu menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Karena jika orang soleh, maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan. Dan jika ia bukan orang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Jadi anak-anak semuanya, di dunia ini ada dua hal yang harus disegerakan. Apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Ya, apa saja yang harus disegerakan di dunia ini? Sholat, bukan ya kayak gitu. Ya, yang harus disegerakan di dunia ini adalah yang pertama, membayar hutang. Betul. Punya hutang? Nah, itu ya.
Ya, yang masih punya hutang ke bendahara kelas silahkan segera dibayar, yang masih menunggak. Ya gitu. Nah, itu beberapa bulan. Yang kedua yang harus disegerakan di dalam kehidupan kita itu adalah mengurus. Nah, ini mengurus jenazah. Kenapa demikian anak-anak semuanya? Karena memang khawatirnya ketika seseorang sudah meninggal dunia, sementara dia ini hadisnya, dia adalah seorang orang yang soleh, maka dia akan merindukan sekali kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan ketika di akhirat nantinya. Di pertemuan kali ini yang telah kita bahas maksudnya yaitu tata cara memandikan jenazah dan juga tata cara mengkafani jenazah. Dan nanti di pertemuan berikutnya akan ada tata cara mempraktekkan memandikan dan mengkafani jenazah, lalu menyolatkan dan juga sampai dengan sampai menguburkan. Nanti ada beberapa tugas yang akan disampaikan terkait dengan pengurusan jenazah. Bisa jadi nanti satu kelas ini dibagi empat kelompok. Kelompok untuk memandikan jenazah, kelompok untuk mengkafani jenazah, kelompok untuk menyolatkan jenazah, dan kelompok untuk menguburkan jenazah. Bisa ya kira-kira ya. Kalau sudah kita memahami ini anak-anak semuanya, kita materinya sudah kita pahami bersama. Jadi kewajiban kita terhadap jenazah atau orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang sudah meninggal dunia itu ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan. Dan 4 adalah menguburkan. Ya, hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu apa? Wajib bagi seluruh muslim. Ya, silakan. Wajib bagi seluruh muslim, tetapi apabila sudah ada yang mengerjakan maka gugur kewajibannya. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak semuanya, fardu kifayah itu artinya adalah kewajiban yang diberikan atau yang dibebankan kepada seluruh muslim, akan tetapi gugur kewajibannya jika ada muslim yang lain yang sudah mengerjakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa menjalankan kewajiban kita, dan yang paling penting adalah untuk mempersiapkan bekal kematian kita semuanya, yaitu dengan amal soleh. Ya, jika tidak ada pertanyaan dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.